Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babi Aldo bersama gue Babi Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sampai kepala sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya, negara ini kayaknya milik Bapak ini, Bapak Jokowi. Selamat ya Pak Jokowi. Sukses loh Pak Jokowi ini sama keluarganya. Contoh keluarga sukses ini guys, serius. Ini semuanya pejabat. Tapi di foto ini kalian melihat ada tokoh antagonis nggak? Kalian melihat ada tokoh antagonis nggak di foto ini? Kalau ada tolong komentar di bawah ya. Oke. Sekarang kenapa beritanya gue bilang selamat? Soalnya ada berita-berita begini nih. MK meloloskan kakak, MA meloloskan adik, MA dan MK kompak permulus jalan anak Jokowi berebut tahta. Iya, negara punya beliau nih. Ya, demokrasi rasa dinasti ini. MA ubah syarat umur calon kepala daerah, Kaisang bisa maju pilkada 2024. Ya, telah atur aja Pak, atur atur. Saya enak-enaknya dah Pak ya. Dan ini ada videonya juga dari berita, kita lihat. Itu saudara, di tengah ramainya isu pencalonan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur yang tidak harus berusia 30 tahun. Sekarang Partai Garuda ya, sekarang Partai Garuda, kemarin kan si siapa itu, Sagi Biru itu ya, waktu MK, sekarang Mahkamah Agung. Dia bingung dia ya, nggak tahu gue mau komentar apa. Udah joget aja yuk. Negara suka-suka aja. Iya, negara suka-suka asli. Kita sampai nggak tahu nih mau gimana, kagak paham. Nanti ini Kaisang sudah semua ya, Gibran sudah, Kaisang sudah. Kalau ini Kaisang udah jadi ketua umum parpol ya, tapi kalau jadi pejabat pemerintah kayaknya Kaisang akan maju ini ya. Dari pengalaman waktu Gibran kemarin kan ya, Jokowi bilang wah masih muda, ternyata maju juga ya kan. Sekarang Kaisang kayaknya maju nih. Iyalah, udah diem aja dah ya. Joget. Lanjut dah videonya dikit lagi. Untuk bisa mendaftar, putusan ini saudara tertuang dalam putusan nomor 23P/HUM/2024 yang diketok pada 29 Mei kemarin. Pemohon adalah Ahmad Rida Sabana yang juga merupakan Ketua Umum Partai Garuda yang juga Partai Garuda kira-kira dapat apa dari sini ya? Kira-kira Partai Garuda ini, Ahmad Rida Sabana itu dapat apa kira-kira? Menurut kalian dapat apa Partai Garuda ini? Partai Garuda terus MA dapat apa ya? Anjir, sampai sumpah kehabisan kata-kata gue anjir.
kehabisan kata-kata yang tidak ada delik hukum maksudnya. Iya, kalau yang ada delik hukumnya banyak kata-katanya. Cuman yang nggak ada delik hukumnya ini habis sudah. Iya. Lanjut. Kenal sebagai adik dari politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Bunyi pasal 4 ayat Adik ya sudah lah, dia genap dah ni. Jadi adiknya Ahmad Riza Patria Gerindra. Oh iya, pantas saja Ahmad Riza Patria. Ya, itu nyalonin kemarin ponakan Prabowo sama anak Jokowi. Keren. Iya. Sukses loh Pak Jokowi. Iya Pak, lanjut. Satu huruf D diubah menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur, calon wakil gubernur terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Sedangkan frase sebelumnya terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Itulah. Ahmad Riza Patria ini kan yang kemarin sempat baper juga ya, dia mau nyalonin ponakan Prabowo. Supaya ini mulus sudah ponakan Prabowo gandeng anak Jokowi untuk DKI 1 mulus ini ya kan yang gugat ini adiknya si Ahmad Riza Patria katanya tadi ya. Iya deh. Ada kalau gitu kita lihat netizen apa pendapat netizen ya, karena netizen Indonesia ya rakyat Indonesia juga kan. Boleh kita dengar pendapatnya. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di Instagram ini, di postingan gue dulu ya guys ya. Gue bilang negara demokrasi rasa dinasti. Iya, ternyata penggugatnya itu tadi adiknya Ahmad Riza Patria, politisi Gerindra. Ahmad Riza Patria itu ternyata mencalonkan ponakan Prabowo untuk DKI 1. Gandeng deh ponakan Prabowo dan anak Jokowi mulus untuk DKI 1. Wah, keren. Kalau seluruhnya sudah dikuasai, siapa yang berani mengganggunya? Sadar atau tidak, sistem komunisme sudah diterapkan negara korup. Itulah. Ojo dipilih, masalah selesai kok repot. Enteng lu ngomongnya. Nggak dipilih juga sama aja dimenangin bosku. Harus repot dan berisik lah. Pemerintahan double kayak gini masa mau dibiarin? Iya tuh. Ngomong gampang, harus berisik lah. Dipimpin mah yang bukan ahlinya ya tambah hancur. Mamam lu. Nggak dipilih juga bakal melambung tinggi suaranya secara mereka punya kuasa. Nah, ada yang namanya etika, adab, norma, dan moral. Nah, kita masih punya itu. Kita tetap akan berisikin. Bentar lagi ada survei keluar, hasilnya nanti dibikin sama kayak Pilpres. Tuh. Iya, penjilat masih banyak sih. Kagak dipilih kalau belakangnya kuat gimana bos? Rakyat kuatin. Bisa apa lo? Haha, lucu nih orang. Itulah. Nggak ada yang milih pun pasti menang. Aturan aja sengaja dirubah agar bisa ikut nyalon. Kalau nggak bakal dimenangin, ngapain ngerubah undang-undang? Itu. Yalah. Negara obo-obo, muka po ame-ame. Lelah lagu Rama remix baru. Kita dijain aja cik, kita dijain aja. Ini sih sudah keterlaluan, negara diacak-acak sesuai nafsunya. Mana nih anggota DPR yang katanya wakil rakyat? Ayo dong jalani fungsimu. Lah DPR-nya aja. Aduh, lu mau berharap sama DPR? Satu negara kalah sama satu keluarga, hebat. Muak. Dia obok-obok ini negara, gila. Itulah. Dinasti Desonjir. Mahkamah adik, kakak kebanggaan rezim Covidiot. Warga Jakarta wajib pilih Jenderal Pongrekun Dharma, jangan sia-siakan Pilpres seperti Pilpres kemarin. Definisi tabrak sana tabrak sini iya betul. Mahkamah MK, Mahkamah Kakak, Mahkamah Adik. Oh iya, Mahkamah Kakak Adik ya. Iya. Luar biasa, tahun depan Janetes bakal nyalon jadi bupati. Terus keluar peraturan baru, anak kecil boleh mencalonkan diri jadi bupati. Gas, oke gas, iya. Boleh lah. Aduh, bangke. Capek emang, capek.
Capek emang capek. Sampai 70 turunan Cebong Amis mimpin. Itu. Ada deh. Negara dikuasai satu keluarga. Banyak ya guys, ya Allah. Sabar be, sayangnya babe bukan anak presiden. Kalau anak presiden pasti dapat. Nggak pengen juga gue dapat, nggak pengen. Enggak, kalau gue pengen udah dapat ya. Kalau gue pengen udah dapat lah. Tinggal jilat apa susahnya. Ya, yang susah itu di keadaan begini nih, alhamdulillah gue milih di sisi yang susah guys. Gue kalau milih di sisi yang gampang, gue tinggal ngejilat, puji-puji, selesai. Dapat jatah gue, cuman nggak bisa. Gue dapat duit kalau harus ngejilat gitu. Enggak, gue nggak diciptakan untuk menjilat, enggak. Nggak, Allah kasih tangan, kepala, kaki, badan gue untuk sujud sama Allah, bukan untuk ngejilat penguasa, sayang. Mahkamah kakak, MK, MA, Mahkamah adik, sayang anak. Iya, sekarang kita lihat yang dikritik pedas nih. Berapa? Awah, muak, keren, cucu ponakan nyimak. Aku nggak heran. Nggak perlu cerdas di kono, selain belon, colak, ada PMN, itu lah, paman ya. Pret, makin mentah aja, iya. Urat malunya udah pada putus sih, ya. Iya. Kayaknya urat malu yang udah pada putus ya. KKN di depan mata masih aja dipuja-puja. Itulah. Untuk kalian berdua tanya bapak kalian, apa itu martabak? Apa itu martabak? Apa itu martabak? Gue sampai inget martabak guys. Pakai telur, pakai tepung, ceplek, kasih daging, ya, goreng. Viralin terus biar malu dan batal. Aduh. Malu, rasanya kemaluan sudah nggak ada. Rasa malu maksudnya. Kemaluan kata sifat ya, bukan kata benda. Harusnya si anak tahu diri kalau memang belum mampu urus negara dan urus wilayah. Bah, mau dimarahin nyokap. Bangsat kape. Udahlah, capek lama-lama jadi Korea Utara ini Indonesia, ya Allah. Rakyatnya diem aja, mau bilang apa? Sekarang di postingan yang ketiga guys, kita lihat Indonesia menuju kerajaan dinasti, milik kakak, milik adik, MK milik kakak, milik adik ya. Darah sakar muwe sekalian jadi calonin jadi Walkot Solo. Sekarang MA, Mahkamah adik. Gede banget ya, semua undang-undang ditabrak demi kepentingan dan parahnya berjalan mulus. Dosa apa sih negeriku sampai diberikan rezim kayak gini? Meninggalkan ulama. Kalian meninggalkan ulama, itu ada di hadis Nabi. Ya, lu bakal dikasih pemimpin yang zalim. Itu dosanya tuh. Muak menuju Indonesia cemas, parah, rezim Medan. Tapi anehnya pemujanya masih tetap aja bangga. Ya memang tolol juga nih. Habis MK terbitlah MA. Iya, Wiwi mengatur semua. MK membantu kakak, MA membantu adik. Astagfirullah, hancurnya demokrasi karena dinasti kekuasaan oleh Jokowi. Mamam dah tuh. Ya Allah, Jokowi semaunya aja. Ya Allah, Jokowi semaunya aja. Sekian presiden, baru kali sewenang-wenang demi anak dan keluarganya. Negara memang keluarga Jokowi yang mendirikan, tak tahu malu. Rakyatnya diem kok. Rakyatnya diem dan pendukungnya ngotot mengatakan dia curang, tolol. Jok. Minta proyek sama bapak, malu sama gelar, apalagi lulusan luar negeri, dasar deso. Siapa dulu yang pernah ngomong kayak gini? Kaisang kalau nggak salah. Intinya sekarang yang bungol yang milih, bujur juga. Nyata sudah 100%. Udahlah ya guys ya. Ya inilah kenyataan bangsa kita mau bilang apa. Rakyatnya juga diem aja. Gue nggak nyalain mereka, gue nyalain rakyatnya aja yang adem ayem. Kalian masih adem ayem aja. Mau bilang apa? Gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rakyat, selamat menikmati.